Aisyah pernah berkisah bahwa Nabi Muhammad SAW ketika bersujud dalam solat membaca sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsika. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu dan dengan kemanfaatanmu dari hukuman dan azabmu. Ya Tuhanku, aku tak mampu memujimu seperti halnya engkau memuji dirimu sendiri. Dalam doa ini, Nabi memberikan pelajaran kepada kita, kepada umat manusia, bahwa dalam kehidupan ini selalu rahmat dan pintu maaf Allah yang tiba terlebih dahulu merengkuh langkah-langkah kita. Seandainya kemurkaan dan azabnya yang tiba dahulu, sungguh kita sudah terbakar oleh azabnya. Betapa tidak, keburukan, kemaksiatan, dosa yang kita lakukan mungkin telah menggulung dalam kehidupan kita, tapi seringkali masih kita tidak menyadarinya. Sebagian orang begitu susah untuk menghitung kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan, karena mereka merasa yang dilakukannya itu tidak ada satu kesalahan, tidak disadari sebagai satu kemaksiatan. Sikap manusia yang demikian inilah disindir Allah dalam hadis qudsinya. Setiap hari aku mendatangkan rezeki untukmu, sementara setiap malam malaikat datang kepadaku dengan membawa catatan perbuatan burukmu. Engkau makan dengan lahap rezekiku, namun engkau tak segan-segan berbuat durjana kepadaku. Aku kabulkan jika engkau mohon kepadaku. Kebaikanku tak putus-putus mengalir untukmu, namun catatan kejelekanmu sampai kepadaku tiada henti. Saudaraku, disinilah kita diperingatkan Allah bahwa kenikmatan seringkali kita justru melupakan Allah, seringkali melenakan kita kepada ketaatan kepada Allah. Setiap malaikat memberikan laporan catatan amal kita kepada Allah, yang terlihat hanyalah tumpukan catatan dosa, catatan keburukan, catatan kemaksiatan. Limpahan rezeki justru jadi lahang pengingkaran dan dosa kita pada Allah. Sementara mengalirnya rahmat Allah justru membuka aliran keburukan kita. Dalam lanjutan hadis qudsi ini pun Allah mengingatkan kepada kita, kau raup segala apa yang kuberikan untukmu. Tutupi kejelekan demi kejelekan engkau perbuat secara terang-terangan. Aku sungguh sangat malu kepadamu, sementara engkau sedikit pun tak merasa malu kepadaku. Engkau melupakan diriku dan mengingat yang lain kepada manusia. Engkau merasa takut, namun kepadaku engkau merasa aman-aman saja. Kepada manusia engkau takut dimarahi, tetapi pada murkaku bahkan engkau tak peduli. Dengan rahmat Allah, manusia seringkali mudah berbuat khianat kepadanya. Dengan rezekinya, kita pun begitu mudah mengingkari firman-firman-Nya. Allah pun malu melihat perilaku manusia semacam itu. Tetapi terkadang manusia, kita pun sendiri tak sadar untuk membangun rasa malu kepadanya. Allah selalu mengingat kita dan tak pernah berhenti mengalihkan rahmat-Nya kepada kita. Tetapi lagi-lagi manusia begitu mudah melupakannya. Sebagian di antara kita memang mudah terjangkit penyakit psikologis. Penyakit ketika seseorang meski secara umur telah dewasa, tetapi kepribadiannya tetap masih kepribadian anak dan belum beranjak dewasa.
Tanda-tandanya diantaranya ialah tidak patuh pada otoritas yang bersifat abstrak, mudah marah bila keinginan tidak terpenuhi, dan seringkali menggunakan cara-cara kekerasan. Dalam doa tadi, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk pandai bersyukur dan bersedia memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan. Mari kemudian kita sadari bahwa kesabaran dalam kepatuhan kepada Allah lebih ringan daripada sabar dalam kedurhakaan. Berani meninggalkan dosa jauh lebih ringan bagi kita daripada pembebasan Tuhan kepada kita dari panasnya api neraka. Kita tidak akan memperoleh karunia-Nya kecuali dengan sabar. Sabar dan tegas dalam bersikap untuk tidak berbuat zalim, sabar untuk tidak berbuat dosa, sabar untuk tidak meneguk minuman keras, sabar untuk tidak berzina, sabar untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Bila kita sabar dan mampu menepis segala hal yang tidak baik tadi, sungguh Ia akan mengalirkan rahmat dan nikmat-Nya dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah anugerah Allah, sementara Allah begitu cinta kepada semua makhluk-Nya, sehingga sebelum kita berdoa pun Allah telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Orang yang membangkang, yang kufur, yang tidak bersedia bertakwa kepadanya, Dia pun tak memberikan nikmat kepadanya. Para pendosa, para orang-orang yang kufur dan ingkar, yang gemar berbuat kemaksiatan, yang rajin berbuat dosa, tetap menikmati karunia Allah di dunia. Mereka pun sama-sama menikmati oksigen dengan gratis, bernapas dengan bebas, menghirup udara, makan minum dengan sepuas-puasnya, serta berbagai kenikmatan dunia mereka pun tetap bisa merasakannya. Adalah suatu yang aneh bila orang tidak mau bersyukur dan memuji kepada Allah yang Maha Kaya lagi Maha Kasih. Dalam hadis qudsi lainnya pun Allah menyindir orang yang tidak mau bersyukur kepadanya, tidak mau berterima kasih atas segala nikmat yang aku curahkan, dan tidak mau menerima apa adanya atas segala yang aku berikan, maka sembahlah Tuhan selain aku. Orang seringkali memahami bahwa rahmat Allah sebatas pada apa yang kita sebut kenikmatan dunia, yang membuat kita nyaman, membuat kita bahagia, membuat kita enak, dan seterusnya. Punya paras yang cantik, rupawan, kaya, sehat, pintar, cerdas, dan seterusnya. Padahal miskin, sakit, susah, sempit, dan segala hal yang kita anggap sesuatu yang tidak mengenakan, ternyata juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah kita letakkan kenikmatan dan satu yang tidak kita anggap satu kenikmatan di ruang yang sama dalam hidup ini. Sadarilah bahwa rasa sakit pun sesungguhnya juga mengingatkan kita akan nikmat sehat. Kemiskinan mengingatkan kita betapa sangat berat tanggung jawab memikul amanah kekayaan, karena nanti akan ditanya, dari mana kekayaanmu engkau dapatkan, kemana kekayaanmu engkau belanjakan. Maka dengan rasa sakit pun kita bisa dengan mudah bersyukur. Dengan kemiskinan kita pun bisa tunduk dan beribadah kepadanya. Oleh karenanya, sadarilah kenikmatan dunia yang kita pandang sebagai rahmat Allah, seperti kekayaan, kelapangan, kelimpahan harta, hakikatnya juga merupakan ujian. Oleh karenanya, dengan ketaatan, bersyukur, dan berterima kasih atas apa yang diberikan, sesungguhnya itu menjadi hal yang sudah sepantasnya. Karena hidup adalah rahmat. Bila kita percaya bahwa hidup adalah titah yang telah direncanakan Allah kepada kita sebagai rahmatnya, maka tak pantas kita marah kepada Allah saat kondisi sulit dan terjepit. Tak pantas kita berkeluh kesah kepada Allah di saat diberikan musibah, karena sesungguhnya
Semua itu mesti kita kelola sebagai bagian dari fragmen kehidupan. Maka taat kepada Allah dengan tulus dalam kondisi kesempitan tentu lebih baik daripada patuh dalam kondisi kelapangan. Bersyukur dalam kondisi kemiskinan jauh lebih baik daripada bersyukur pada saat penuh dengan kekayaan. Ingat selalu kepada Allah ketika muda, lebih baik ketika ajal hampir tiba. Semua ini bisa terjadi bila kita tidak saja menjalani kehidupan, tetapi mampu menikmati kehidupan. Sikap yang demikian akan melahirkan kesadaran kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu menghadapi hidupnya dengan cara yang banyak bersyukur, ia akan memperoleh keutamaan, kebaikan, dan derajat yang terhormat di sisi Tuhan. Rezekinya akan mengalir lancar, kemudian hidup akan didapatkan, kemampuan mengatasi segala persoalan dan tantangan dan kehidupan akan terstimulasi oleh kesadaran dan sikap kita yang mampu dan bersedia bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersedia bersyukur kepadanya adalah orang yang sadar akan kesucian dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang sadar akan keagungan Allah akan selalu menjadikannya sebagai puncak dari segala harapan. Sikap yang demikian menjadikan dirinya selalu optimis dalam menjalani hidup. Sesuai apapun kondisi yang dialaminya, ia selalu punya harapan dan spirit untuk bertahan serta bekerja keras dengan keyakinan dalam menjalani kehidupan. Orang yang demikian tentu dalam hidupnya seringkali akan terjadi hal yang tak terduga seperti satu keajaiban. Karena bagi orang-orang yang berani dan sikap terdesak dengan ketakwaannya tentu akan mendapatkan sesuatu yang seringkali tak terduga, tak biasa, karena Allah bersama dirinya.